Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam hebat untuk Bapak Ibu sekalian. Baik, perkenalkan nama saya Arif Eko Yulianto, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Dan saat ini saya berada di lembaga saya yaitu PTD SPF SDN Jainur 1. Di kesempatan ini saya akan melakukan aksi nyata tentang diseminasi budaya positif dan bagaimana kelanjutan videonya. Mari kita simak. Bergerak, tergerak, menggerakkannya dalam inovasi dan karya benar-benar akan minat bakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Dalam acara aksi nyata diseminasi budaya positif calon guru penggerak Angkatan 11 yang akan disampaikan oleh Bapak Arif Eko Yulianto SPD. Untuk menyingkat waktu, marilah Bapak Ibu sekalian dimohon untuk berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara selanjutnya pembukaan. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sambutan kepada sekolah. Kepada Ibu Nani Sugisti Arini, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Eko selaku calon guru penggerak Angkatan 11. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru SDN Jainur 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kenikmatan kepada kita sehingga kita dapat menghadiri kegiatan ini pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita mendapatkan salawat beliau kelak di yaumul akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang hari ini kita berkumpul dalam acara yaitu diseminasi budaya positif sebagai aksi nyata dari calon guru penggerak Angkatan 11 yang pada saat ini adalah Bapak Arif Eko Yulianto. Bapak Ibu, budaya positif di sekolah sangat penting karena merupakan fondasi yang kuat bagi siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan memotivasi siswa. Budaya positif ini yang berfokus pada peserta didik dapat menumbuhkan karakter
positif bagi peserta didik dan tentunya dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang unggul, yang berakhlak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sekalian, agar acara pada siang hari ini lancar hingga akhir, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ibu Ratna. Kepada Ibu Ratna silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin wa syakirihi wa ta'imin. Hamdan wa bihi mahmudun wa bihi masidan. Ya Rabbana alhamdulillah ya waliyyi al-mulki wa mu'adhdhin syururi. Allahumma yassir wa la tu'assir wa la tu'assir wa ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli shalatan katsiran wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin. Acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu materi yang akan dibawakan, materi aksi nyata yang akan disampaikan oleh Bapak Arif Eko Yulianto SPD. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana kita diberi kesempatan untuk bisa berkumpul di siang hari ini guna untuk mengikuti acara aksi nyata saya sebagai juru penggerak calon juru penggerak angkatan 11, di mana aksi nyata destinasi budaya positif. Baik Bapak Ibu, salawat serta salam tidak lupa kita tunjukkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, agar kita selalu mendapatkan syafaatnya, agar apa yang kita dapat pada hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Yang pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih, terutama yang pertama Ibu Kepala Sekolah, Ibu Nani, Siti Aryani yang sudah memberikan kesempatan kepada saya dan selalu memotivasi saya dan juga mensupport saya untuk mengikuti pendidikan calon guru penggerak di angkatan 11 ini. Dan juga tidak lupa untuk Bapak Ibu, saya mengucapkan banyak dan beribu-ribu terima kasih dan mohon maaf mungkin di siang hari ini saya meminta waktu Bapak Ibu, mungkin ada juga tidak di rumah, jadi saya mengucapkan mohon maaf dan berterima kasih banyak sudah sudi menyempatkan waktunya untuk bisa mengikuti acara pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk yang pertama langsung saja di sini saya ingin memperkenalkan dulu, meskipun beliaunya ini tidak ada di sini. Di sini di angkatan 11 ini kebetulan saya di grup penggerak di grup angkatan 11 ini saya mendapatkan fasilitator, yaitu yang bernama Ibu Lulu. Fasilitator ini termasuk sebenarnya kalau di bahasa pendidikannya itu seperti dosennya, ya tutor pusat di pusatnya. Jadi ini Ibu Lulu Sulaika, beliau berasal dari Kediri dan juga kalau tidak salah beliau juga mengajar di salah satu SMK di Kota Kediri. Kemudian pengajar prakteknya yaitu Bu Sri Nurmayati yang beberapa hari waktu atau beberapa minggu lalu pernah ke sini, di mana Ibu Rizky sudah mendampingi saya untuk melakukan P1 pendampingan pertama untuk melakukan pendampingan pertama yang termasuk salah satu tugas aksi nyata juga dari guru penggerak. Dan itu saya pribadi Eko Yulianto sebagai calon guru penggerak di angkatan 11. Dan harapannya
Dan sebelumnya Bapak Ibu, saya berdiri di sini bukan berarti saya itu mau jadi sok pintar atau gimana, tapi saya ini masih sama-sama belajar. Saya ingin mensosialisasikan, saling sharing. Jadi apa yang sudah saya dapatkan hingga saat ini, saya ingin berbagi kepada teman-teman yang ada di sekolah juga. Dan harapan saya juga tadinya untuk teman-teman bisa mengikuti pendidikan dalam guru penggerak untuk angkatan selanjutnya, bahwasanya banyak manfaat Bapak Ibu, betul-betul banyak manfaat yang bisa kita dapatkan di pendidikan guru penggerak ini. Jadi bukan berarti nanti kalau guru penggerak jadi kepala sekolah atau pengawas, tidak. Sebab untuk mengarah ke sana pun butuh proses yang sangat panjang. Hanya saja yang terpenting utamakan dari dalam hati kita mengikuti pendidikan ini betul-betul untuk meningkatkan potensi kita sebagai guru atau tenaga pendidik. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, untuk selanjutnya kita sedikit dulu ya. Jadi mungkin kita itu dari tadi sudah merasakan lapar juga Bu. Sama saya juga belum sarapan, tapi saya memohon diminta tenaganya, stamina-nya untuk beberapa jam ke depan. Jadi biar tidak tegang, kita speaking dulu ya. Jadi untuk Bapak Ibu bisa berdiri, bisa berdiri, kalau bisa di samping meja. Karena kita akan melakukan suatu gerakan seperti senam, seperti senam. Bisa lihat ke ini ya. Bisa. Jadi saya juga baru melihat soalnya ini. Dan yuk kita ikuti gerakannya. Oke, kita berputar-putar lagi. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Baik Bapak Ibu, di siang hari ini sebelum saya memaparkan materi yang akan saya sampaikan pada siang hari ini, saya ingin membuat suatu kesepakatan dulu. Jadi agar diskusi ini berjalan dengan hikmat. Jadi kita buat kesepakatan kalau memang ada yang harus ditambahkan di monggo. Jadi ini yang sudah saya buat sih dari semalam, yaitu yang pertama berpakaian rapi dan sopan. Kemudian boleh makan, cemilan dan minum dengan santai dan tenang. Monggo dipersilakan Bapak boleh. Kemudian menghargai bagi siapapun yang ada di ruang ini. Kemudian menjadi pendengar yang baik. Kemudian terus ada diam saat ada teman yang sedang berbicara, mungkin berkomentar. Kemudian izin saat keluar ruangan. Kemudian tidak merokok di dalam ruangan ini. Mohon maaf, dia tadi untuk sementara nanti.
Baik Bapak Ibu, kita sepakati ya. Mungkin ada yang perlu ditambahkan? Ada? Apa cukup? Bisa kita sepakati bersama ya. Baik, kita lanjut. Baik, di sini yaitu aksi nyata saya. Aksi nyata diseminasi budaya positif UPTD SPM SDN Jawa 1 dalam kurun anak 16 tahun 2024. Baik, di sini hanya profil saya aja. Untuk yang selanjutnya, ini. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja. Jadi seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, di mana budaya positif ini dapat dijalankan dengan menerapkan beberapa konsep-konsep seperti ini. Yang pertama yaitu ada disiplin positif Bapak Ibu. Ada disiplin positif. Yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Kemudian yang ketiga itu ada keyakinan sekolah atau kelas. Kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kelima posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Jadi konsep keenam ini jika kita sudah melakukan semuanya, insya Allah lembaga kita dan saya harap nantinya yang mulai dari sekarang juga dan untuk selanjutnya depannya dengan menerapkan enam konsep ini, harapan saya dan harapan Bapak Ibu juga mengharapkan bahwa nantinya di SDN Jawa 1 dapat memberikan budaya positif sehingga dapat mencetak anak-anak yang memiliki karakter yang kuat, dan juga kita sebagai tenaga pendidik juga membiasakan diri dalam budaya positif seperti itu. Baik, kita paparkan satu persatu. Nah, di sini kita mulai dari yang pertama dulu yaitu disiplin positif. Sebelum saya memaparkan satu tentang disiplin positif, mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa atau ada yang bisa memaparkan disiplin itu apa sih? Menurut jenengan disiplin itu apa? Oh ya, Pak Andi mau kasih. Ya, benar kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Prayitno SPD, mengajar di SDN Gaya 1 sebagai guru PJK. Menurut saya disiplin positif itu adalah perilaku yang baik yang biasa kita lakukan dalam sehari-hari dan kita bisa terapkan kepada anak didik agar anak didik kita juga bisa disiplin dalam kesehariannya. Itu saja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih tadi pemaparan yang istimewa sekali. Terima kasih. Mungkin ada yang mau menyempurnakan, mungkin ada penyempurnaan atau menambahkan dari pengertian disiplin positif. Mungkin ada, monggo Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau menyempurnakan dari pemaparan dari Bapak Andi. Monggo. Ada? Ada? Siapa? Mungkin ada yang mau memaparkan? Bu Mega? Baik, disiplin positif menurut saya itu adalah cara yang dapat digunakan untuk membentuk karakter anak agar anak bisa mandiri. Menurut saya, cara yang dibentuk untuk membentuk suatu karakter pada diri anak. Menurut saya itu disiplin positif. Baik, kita kasih tepuk tangan untuk Bu Mega. Terima kasih untuk pemaparan dari Bu Mega. Saya ucapkan banyak terima kasih. Nah, berarti Bapak Ibu sudah memahami apa itu disiplin. Jadi di sini disiplin positif dalam pemahaman yang sudah saya pelajari di pendidikan guru, yaitu disiplin positif merupakan
suatu cara penerapan disiplin atau pembiasaan yang mengajarkan anak untuk bisa bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian disiplin positif juga mempunyai harapannya itu kita dapat menuntun siswa ke arah yang lebih baik sehingga siswa dapat mengontrol dirinya dalam melakukan segala tindakannya. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian disiplin positif juga ini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal atau dalam diri sendiri. Jadi bukan akibat paksaan, kemudian ataupun seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kita sebagai tenaga pendidik ini bertugas juga untuk membiasakan atau mencontohkan kepada anak didik kita untuk bersikap disiplin, di mana kalau kita sudah membiasakan, jadi anak kalau sudah terbiasa akan menyadarkan dirinya dari dalam hati itu untuk tidak membiasakan melakukan tindakan yang negatif seperti itu. Baik. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik mengenai nilai-nilai kebajikan. Apa yang sudah kita terapkan kepada anak didik kita di sekolah? Nah, sebelum saya masuk ke pemaparan ini, saya ingin bertanya lagi kepada Bapak Ibu, kira-kira atau contoh apa yang sudah kita terapkan kepada anak didik kita? Contoh-contoh simpel-simpel aja, maksudnya yang sering dilakukan, yang harus kita contohkan kepada anak didik. Seperti apa? Nilai kebajikan itu banyak. Sopan santun, apalagi tata krama, datang tepat waktu, membiasakan membuang sampah pada tempatnya, apalagi Bapak Ibu yang kita terapkan kepada anak didik biasanya. Mengucap salam, boleh. Apalagi tidak kencing sembarangan, nah, ya betul. Baik. Nah, di sini banyak sih memang nilai-nilai kebajikan yang ada atau yang kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi yang pastinya kita sebagai tenaga pendidik, kita mengajarkan ke anak didik itu untuk berlatih untuk membiasakan diri dalam hal kejujuran, kemudian kedisiplinan pasti, penghormatan, kerjasama, kemudian toleransi, tanggung jawab, kemudian saling menghargai antara teman dan juga kepada seorang guru pada guru kita, tentang sama, maksudnya mengajarkan anak-anak didik untuk saling menghargai sesama teman dan juga menghargai saling mematuhi terhadap seorang guru. Kemudian percaya diri, mandiri, toleransi, religius, kreatif dan lain sebagainya. Masih banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan kepada murid kita. Dan Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, terkait dengan nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari, maka kita dapat sepakati bahwa ini sudah tercover atau sudah terangkum di dalam profil pelajar Pancasila. Jadi kita sebagai tenaga pendidik sudah tidak awam lah dalam artian untuk profil pelajar Pancasila. Nah, harapan kita sebagai guru itu menerapkan kedisiplinan ini kepada anak didik. Dia berharap agar atau supaya murid kita, anak didik kita itu mempunyai kepribadian yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, lebih religius seperti itu. Kemudian harapan kita juga untuk anak didik itu supaya anak didik kita itu bisa mandiri, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis seperti itu. Dari sini mungkin ada yang bertanya, apa sudah jelas pemaparan saya? Terima kasih. Kita lanjut ya. Nah, baik Bapak Ibu, kita masuk ke poin 2, yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, seperti biasa, sebelum saya mengungkapkan lebih jauh tentang motivasi perilaku manusia, kira-kira motivasi itu apa sih Bapak Ibu?
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi perilaku manusia yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti itu. Jadi dengan motivasi, dengan penyemangat. Motivasi itu sebenarnya kan satu bisa berasal dari diri kita sendiri, internal, secara internal. Jadi kita dengan sadar diri harus memotivasi diri kita untuk bisa berkarya lebih. Apa yang menjadi kekurangan yang ada dalam diri kita memotivasi diri dengan banyak cara. Gimana caranya kita itu terus mengembangkan potensi yang kita miliki, yang ada dalam diri kita. Kemudian motivasi juga ada dari luar atau motivasi eksternal. Maksudnya gimana kan? Ya maksudnya motivasi dari luar itu bisa dari teman, dari keluarga, sahabat. Jadi ketika kita merasa lagi down, lagi galau, bisa dikenal galau. Jadi peran seorang teman di sini sangat dibutuhkan untuk menyemangati kita, untuk memotivasi kita untuk lebih semangat lagi seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke poin ketiga, yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Oke. Sebelumnya Bapak Ibu, kenapa tidak menggunakan peraturan? Mengapa harus mengangkat keyakinan di sini? Mungkin ada yang bisa memberikan pemaparan mengenai ini. Tidak ada? Kita lanjut ini. Jadi alasannya adalah keyakinan dan peraturan. Keyakinan kelas dan peraturan kelas itu adalah dua hal yang dapat diterapkan di kelas untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan produktif. Namun, kenapa lebih mengangkat keyakinan? Kita seperti dulu, kita yakini dulu bahwa keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelasnya. Perbedaannya di sini, peraturan kelas itu di sisi lain itu kan biasanya dibuat hanya oleh guru, tidak kesepakatan bersama. Nah, enaknya di keyakinan. Maksudnya di sini kenapa keyakinan lebih diangkat dalam artian lebih dipakai daripada peraturan? Dengan keyakinan kita itu menyepakati untuk bersama, tidak hanya melalui satu pihak saja. Dan yang paling penting adalah dengan keyakinan, namanya suatu keyakinan ini kan berasal dari dalam hati kita sendiri, dari kejujuran hati kita sendiri. Jadi tidak ada paksaan dari pihak lain. Jadi apa yang ingin kita ungkapkan itu betul-betul dari hati kita. Jadi misalkan kita membuat kesepakatan untuk membuat keyakinan kelas. Nah, contohnya anak-anak ini pengen belajar di sekolah itu ingin belajar seperti apa. Nah, dan anak-anak itu nantinya kan bisa mengungkapkan keinginannya itu pengennya apa. Terus Pak, saya pengen setiap hari lingkungan kelas kita itu selalu bersih, boleh, silakan. Gitu. Pak, saya ingin di setiap kelas itu di dalam kelas selalu wangi, boleh. Jadi ada kesepakatan bersama. Gitu, Bapak Ibu. Jadi tidak melalui satu pihak saja. Oleh karena itu keyakinan di sini sangat banyak manfaatnya dan juga sangat produktif untuk dipakai untuk menyepakati suatu keyakinan di dalam kelas atau di sekolah. Kita lanjut ya. Nah, keyakinan sekolah atau kelas, guru berperan dalam mewujudkan terwujudnya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, ini sudah saya jelaskan barusan di awal. Nah, keyakinan sekolah atau kelas. Jadi hal yang paling penting dalam melakukan suatu keyakinan kelas adalah melakukan kesepakatan antara guru juga murid tanpa adanya paksaan. Jadi benar-benar berasal dari keyakinan dan kemauan dari hati tanpa adanya paksaan, imbalan atau alasan yang lainnya seperti itu. Jadi
keyakinan kelas ini biasanya kita pakai di awal masuk. Nah, itu kita bisa manfaatkan Bapak Ibu. Jadi kita bisa memakan, kita buat suatu keyakinan kelas. Nah, di sini saya juga sudah membuat suatu contoh. Nah, di sini Bapak Ibu, saya ambil contoh juga untuk dalam pembuatan suatu keyakinan kelas. Nah, dalam pembuatan keyakinan kelas di sini yang terpenting juga adalah penggunaan bahasa Bapak Ibu. Jadi penggunaan bahasa itu penting sekali. Jadi di dalam suatu keyakinan kelas ini itu tidak menggunakan kata-kata yang mengarah lebih kasar, bisa dikatakan kasar. Kasarnya seperti apa? Dilarang membuangkan. Kata-kata dilarang itu kita ubah ke lebih halus. Atau mungkin bisa dikatakan tidak boleh memakai make up. Bisa kita ubah gimana? Harus berpenampilan sopan tersebut. Jadi lebih ke penggunaan bahasa. Nanti kita juga bisa saling berkolaborasi dengan guru bahasa mungkin yang lebih mahir dalam penggunaan bahasa. Kita makanya sesama rekan sejawat atau sesama teman dulu penting sekali ya gunanya berkolaborasi, jadi saling kerjasama untuk membuat suatu keyakinan sekolah atau kelas seperti itu. Jadi salah satu contoh untuk dalam keyakinan kelas yaitu yang pertama seperti ini Bapak Ibu, yaitu hormati guru, sopan santun, saling menolong, fokus belajar, saling menyayangi, dan tidak berkata kotor. Jadi kata-kata pendek yang gampang diingat, tapi tetap dalam penggunaan bahasa yang halus atau sopan, baik dan tidak mengarah ke yang lebih kasar. Seperti itu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Terima kasih. Kita coba lanjut. Nah, kita ikuti lagi. Masih ada tenaga Bapak Ibu? Semangat? Kita ikuti lagi ya. Yuk, kita ikuti lagi. Baik, bisa kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan kerja. Nah, sekarang kita masuk dalam poin di kebutuhan dasar manusia. Ini yang sangat penting dan sangat menarik untuk kita pelajari bersama. Jadi sebelumnya, nah, seperti biasa, kebutuhan dasar manusia. Sebelumnya saya ingin tahu juga dulu kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu coba ungkapkan kebutuhan Bapak atau Ibu saat ini apa? Gaji itu apa? Uang. Uang. Oke, uang. Yang lain makan. Apalagi Bapak Ibu? Hari ini, yang saat ini nih, dengan butuh apa? Itu kebutuhan makan. Istirahat. Jalan-jalan, oke, refreshing, ya. Baik, Bapak Ibu. Nah, di sini ada pernyataan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia. Jadi, Bapak Ibu perlu kita ketahui ketika kita mempelajari ini tentang kebutuhan dasar manusia, yang pasti kita nanti akan mendapatkan pengetahuan tentang mungkin lebih ke arah
kita ya yang sering ini terjadi. Jadi mereka ketika mereka melakukan suatu kesalahan itu bukan berarti disengaja atau gimana, pasti ada alasan Bapak Ibu. Kenapa anak itu melakukan suatu tindakan atau perbuatan kurang baik seperti itu. Nah, dia lebih mengatakan tentang kita tentang budaya dasar manusia. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga yaitu penguasaan. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Dan yang kelima adalah kesabaran. Begitu. Nah, jadi untuk menguatkan lagi tentang kelima kebutuhan dasar manusia ini ada suatu. Nah, ini saya buat satu studi kasus. Jadi saya buat studi kasus di mana agar kita bisa lebih memahami tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini Ibu Pita, seorang guru wali kelas 5 SD, dia sedang bingung dengan ulah salah satu muridnya di kelas 5 yang bernama Roni. Beberapa anak mengeluh dikarenakan ulah Roni yang sering meminta jatah bekal makanan yang sering atau biasa mereka bawa. Dan marahnya Roni itu meminta jatah makanan ke temannya itu dengan cara paksa. Nah, soal itu jika Anda menghadapi situasi seperti itu kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Kemudian menurut Anda kira-kira apa alasan Roni itu melakukan hal itu? Baik, di sini ada penjelasan alasannya. Ini adalah salah satu alasan Roni yang pertama. Kita buat pertama. Jadi karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang untuk dibawa ke sekolah. Nah, itu alasan yang pertama. Maka kebutuhan dasar apa? Jadi kebutuhan dasar yang sedang atau berusaha dipenuhi Roni itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, karena lebih ke arah lapar, butuh asupan makanan. Nah, ini kebutuhan hidup. Jadi kalau tidak ada makan kita tidak bisa bertahan hidup. Nah, sesuai dan sama dengan kita. Pertama Bapak Ibu ya, sedikit lagi. Nah, alasan yang kedua adalah alasan Roni itu melakukan hal itu karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Nah, ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya, lalu gurunya itu memberitahu kepada orang tuanya sehingga orang tuanya memperhatikan dia. Nah, dari sini maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Roni adalah kebutuhan akan rasa kasih sayang, perhatian. Seperti itu Bapak Ibu. Dan ingin diterima, maksudnya ya mungkin dirinya kurang perhatian, kurang kasih sayang, seperti itu. Baik. Baik, kita masuk ke alasan Roni yang ketiga. Nah, karena temennya jadi takut dengan dia sehingga dia tuh temennya itu menuruti keinginannya Roni. Maka sebenarnya Roni ini sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan, ingin berkuasa, ingin membuat, ingin jagoan, jadi jagoan, ingin diakui. Nah, kalau terjadi hal seperti ini, jadi solusi kita sebagai guru yaitu alangkah baiknya seperti Roni ini ya menjadikan kelas seperti itu. Jadi dengan menjadikan yang kelas, Roni ini akan merasa menjadi seorang pemimpin dan pastinya akan merasa diakui sebagai penguasa di kelas itu. Nah, jadi instrumen. Masuk ke alasan yang keempat, Bapak. Jadi alasan yang keempat, kenapa Roni itu melakukan hal itu? Karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan orang tuanya. Jadi yang selalu dibawakan bekalnya itu sama setiap harinya. Jadi oleh karena itu dia mencoba untuk meminta makanan temannya yang beraneka ragam. Maka dari sini Roni itu sedang memenuhi kebutuhan dasarnya akan kebebasan. Jadi
mungkin setiap hari cuma dibawain tempe, ya kan? Temennya mungkin ada yang bawa Sosis. barbecue, apa burger, jadi Hotdog. ya Roni ini bebas memilih. Nah, seperti itu bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Baik, nah, jadi pelajaran pentingnya adalah dari studi kasus ini bisa kita belajar bahwa pentingnya kita paham dan mengerti akan kebutuhan dasar manusia. Jadi ada alasan baru kenapa anak itu melakukan suatu hal yang kurang baik. Nah, dengan menginginkan pada pembelajaran di sekolah, jika ada yang bosan atau mungkin kelihatan anak di dalam kelas itu tidur, merenung, berarti anak itu merasa bosan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya mungkin merubah metode kita atau membuat suatu permainan gitu bro. Mungkin bosan dengan cara berceramah, ngomong saja. Jadi kita harus pintar-pintar memahami kebutuhan atau yang dirasakan sama murid atau saudara seperti itu. Bisa dipahami di Bapak Ibu ya? Baik, sekarang kita langsung masuk di posisi kontrol restitusi. Nah, di sini ini penting untuk kita sebagai guru atau tenaga pendidik memposisikan kita nanti. Kita itu guru di posisi apa sebenarnya yang kita terapkan sehari-hari? Benar apa enggak yang sudah kita lakukan sebagai tenaga pendidik? Nah, di sini di posisi kontrol ada 5 posisi kontrol restitusi, yaitu yang pertama guru sebagai penghubung, 2 guru sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga guru sebagai teman, yang keempat adalah guru sebagai pemantau, dan yang kelima guru sebagai manajer. Nah, coba ibu atau bapak ibu saat ini kira-kira menerapkan yang mana? Kira-kira yang sampai saat ini yang biasa kita lakukan ini kira-kira kita itu di posisi yang mana? Di posisi yang mana? Apa yang pertama yang sering biasanya ini yang sering kita lakukan ini. Jadi biasanya misalkan ada yang apa? Jangan PR kan bisa lari atau enggak apa? Kemudian itu masuk ke hukum. Jadi yang sering manajer siapa yang manajer jadi kita komisioner ya berarti ya. Jadi terkadang yang sering kita lakukan itu kita itu sering di posisi yang pertama yang mungkin kita sering kita lakukan. Jadi harus ada perubahan memang yang harus kita lakukan. Jadi nah harapannya kita itu memposisikan diri sebagai guru di seorang manajer. Baik, kita ambil penjelasannya dulu. Nah, Bapak Ibu kita lihat di sini jelas Bapak Ibu tulisannya. Jelas. Kurang besar. Jelas. Jadi ada 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada tabel di mana identitas gagal atau kontrol dari luar. Nah, kalau misalkan kita memposisikan sebagai guru penghukum, jadi ini biasanya yang kita perbuat itu sering menghadik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti atau mengintir. Nah, biasanya guru itu berkata dengan kata-kata kalau kamu tidak mau awas ya. Nah, ada kata-kata ancaman juga di situ. Jadi dampaknya itu apa namanya? Nah, dampaknya itu nanti anak didik malah akan mengulangi suatu kesalahan yang sama atau mungkin lebih apa ya bisa dikatakan lebih membangkang lagi anak didik kalau kita itu membiasakan memposisikan diri sebagai penghukum. Nah, kemudian yang kedua yaitu membuat orang merasa bersalah. Biasanya itu guru itu sering training. Banyak ngomongnya dulu. Nah, seharusnya kan ibu kecewa kalau jadi ketika sudah mengutarakan kata-kata itu, anak didik itu akan merasa apa ya? Misalnya merasa sangat bersalah sekali gitu. Dan ucapan yang bapak ibu biasanya sampaikan seperti itu. Jadi dampaknya pada murid apa? Jadi merasa rendah hati dan mungkin
ke karakter murid itu nantinya akan apa ya, lemah rasanya. Jadi anak yang kurang mempunyai semangat motivasinya itu kurang. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke guru sebagai teman. Nah, ini biasanya guru itu berkata, ayolah lakukan demi ibu, kamu sudah, ibu itu sudah masuk kamu ini. Nah, itu memposisikan guru itu sebagai teman, seperti itu. Nah, dampaknya terkadang anak itu akan menjadi ketergantungan atau tidak mandiri, seperti itu. Memang ada positif sama negatifnya sih sebenarnya. Cuma mungkin dampak yang terjadi nantinya itu lebih ke kurang baiknya kalau kita memposisikan sebagai teman. Kemudian kalau kita memposisikan guru sebagai pemantau, itu kebiasaan itu masih dianalisis dulu dari jauh. Jadi dipantau dulu. Jadi anak yang melakukan kesalahan itu kadang masih sekali dihadiri dua kali itu begitu. Jadi kalau nggak ada pak kayaknya karena itu ikut pemantau begitu. Jadi dampaknya tidak kurang baik untuk anak didik kita. Nah, kemudian yang terakhir adalah memposisikan kita sebagai manajer. Nah, ini biasanya seorang guru ini ciri-cirinya biasanya itu bisa menggunakan dengan kalimat yang halus. Kalau misalkan ada anak didik kita yang melakukan salah itu dipanggil dulu, tanya kenapa kamu melakukan itu. Jadi dengan bahasa yang lebih halus, kemudian caranya itu lebih enak kan, sehingga anak itu akan merasa nyaman. Dan ketika kalau anak itu sudah merasa nyaman, meskipun dia itu sudah melakukan suatu kesalahan, dia akan mencoba. Kenapa saya melakukan itu? Dia itu akan misalnya aturkan seperti itu. Nah, ketika sudah anak itu mengeluarkan unek-uneknya kenapa melakukan hal itu, setidaknya kita sebagai tenaga pendidik pasti akan mempunyai solusi atau cara untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Sehingga nantinya kita sebagai guru bisa memberikan solusi yang baik untuk anak didik kita. Ketika kita itu katakanlah sudah melakukan suatu pendekatan dengan melakukan pembicaraan yang atau komunikasi yang baik dengan cara yang halus lembut, anak itu akan sadar diri. Maksudnya akan timbul rasa kesadaran dirinya bahwa apa yang dilakukan itu keliru atau salah, sehingga tanpa harus kita memberikan solusi sebenarnya anak itu otomatis akan apa ya, istilahnya kayak ya Pak, saya akan menunjukkan saya dan tidak akan melakukan itu tadi, dan saya akan mohon maaf kalau sudah apa intinya sudah melakukan hal itu kan. Jadi secara tidak langsung anak itu akan apa ya, sudah memberikan solusinya sendiri dengan permasalahan yang sudah dia berubah itu. Jadi harapan kita dari 5 posisi kontrol ini, kita sebagai tenaga pendidik itu mengharap ada di posisi sebagai manajer. Bisa dipahami ya? Nah, dari 5 posisi kontrol tersebut diharapkan sebagai seorang guru itu lebih memposisikan sebagai manajer. Nah, untuk menerapkan posisi sebagai manajer ini kita dapat menggunakan cara yaitu dengan segitiga restitusi. Nah, ini adalah hal baru untuk kita semua. Apa itu segitiga restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen tahun 2004. Yang pertama, pastinya akan belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, merupakan tawaran atau kepaksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang kelima, fokus pada karakter. Dan yang keenam adalah fokus pada solusi. Nah, segitiga ini kalau kita terangkan Bapak Ibu akan betul-betul dapat apa ya, memberikan solusi yang baik untuk anak didik kita yang melakukan suatu kesalahan, di mana
Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, maksudnya gimana menstabilkan identitas? Nah, di sini menstabilkan identitas itu bahwa itu menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas yang sukses. Maksudnya adalah ketika kita menggunakan posisi kita sebagai manajer, maksudnya ketika kita itu salah satu contoh, misalkan anak ini melakukan suatu kesalahan, yang pertama yang kita lakukan adalah biasanya itu, maksudnya kalimatnya yang kita lakukan itu berbuat salah itu hanya manusiawi yang ada. Jadi kita semua pasti pernah melakukan salah. Nah, itu salah satu contohnya. Ketika itu kita memberikan masukan-masukan sehingga anak itu misalnya bisa merasa nyaman dan nyaman, sehingga secara tidak langsung yang sudah saya daftar tadi bahwa anak itu nantinya akan muncul kesadaran diri untuk bisa kayak curhat seperti itu. Nah, ini adalah salah satu beberapa contoh kalimat untuk menstabilkan identitas. Itu tidak ada manusia yang sempurna. Maksudnya ketika kita berkomunikasi pada anak didik kita, kita panggil dulu, kita face to face berdua. Jadi kata-kata yang kita ucapkan pertama itu tidak ada manusia yang sempurna. Namun jadi semua kita pernah melakukan salah. Tapi apapun itu kita tidak membenarkan kalau kamu melakukan kesalahan. Jadi agak baiknya kalau kamu itu tidak melakukan hal seperti itu. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Nah, ini salah satu contoh kalimat yang bisa dilakukan ketika kita melakukan validasi tindakan yang salah. Nah, itu maksudnya bertanya, kenapa kamu itu melakukan hal itu? Alasannya itu apa? Jadi kenapa kamu melakukan hal itu? Jadi apa yang ingin buat kamu? Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mengumpul? Nah, itu adalah salah satu beberapa contoh kalimat dalam melakukan validasi tindakan yang salah. Dan terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan yang bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Dan tujuan menanyakan keyakinan ini adalah agar anak yang melakukan kesalahan itu dapat memunculkan atau memecahkan masalahnya sendiri atau mendapat solusi secara mandiri dengan kesadarannya dari dalam dirinya sudah sadar atas apa yang sudah dilakukannya. Yang sudah saya jelaskan tadi bahwa itu ketika anak itu sudah merasa nyaman, enak, diajak komunikasi, pastinya anak itu akan secara otomatis bisa sharing, mengeluarkan unek-uneknya, sehingga kita dapat mencari solusi yang baik. Ataupun bisa dikatakan bahwa anak itu secara tidak langsung nanti akan mendapatkan solusinya sendiri dengan kesadaran yang terjadi pada dirinya. Begitu. Saya ulangi ya. Nah, ini segitiga solusinya. Jadi yang pertama kita coba nanti kita terapkan kepada anak didik kita yang mungkin nantinya melakukan suatu perbuatan yang kurang baik. Jadi yang pertama kita menstabilkan identitas dulu. Jadi tanyakan dulu, kita panggil, kita ajak komunikasi. Jadi yang kedua validasi kebutuhan, itu menanyakan kenapa melakukan hal itu, kenapa ini, karena itu yang penting kita itu membuat intinya kita berkomunikasi pada anak yang sudah membuat kesalahan ini agar tidak merasa dirinya itu bersalah, bukan, tapi kita untuk menyelami dari ke hatinya, kita mencoba masuk ke dalam hatinya itu saling sharing atau curhat seperti itu.
Jadi kita membuat kondisi yang enak, yang aman, yang nyaman, sehingga ketika anak ini kita tidak melakukan kesalahan itu merasa nyaman, secara otomatis nanti anak itu akan mengeluarkan alasannya itu apa, kenapa dia melakukan hal yang begitu. Kemudian terakhir menanyakan keyakinan kita. Jadi kamu nantinya itu pengennya jadi apa? Kalau kamu melakukan ini, kira-kira nanti itu bisa tercapai nggak? Bisa dipahami ya? Jadi kesimpulannya adalah dari capaian ke-6 konsep ini, jadi diharapkan budaya positif itu bisa terwujud di sekolah kita baru. Jadi salah satu caranya adalah untuk memunculkan kesadaran dalam diri siswa. Kita buat dulu yang namanya keyakinan kelas, kemudian yang dapat disepakati bersama yang tadi itu. Nah, gunanya untuk mengontrol siswa dalam menghadapi persoalan. Nah, ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, maka kita harus pahami dulu kebutuhan siswa itu apa, kira-kira kenapa itu melakukan kesalahan. Kita harus paham bahwa pasti ada kebutuhan siswa itu yang belum terpenuhi. Maksudnya itu seperti itu. Lalu kita sebagai guru dapat menempatkan diri dalam membantu siswa dalam menyelesaikan masalahnya dengan menggunakan posisi kontrol yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi harapan kita itu posisi kontrolnya itu kita berada di posisi kontrol sebagai manajer. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan strategi dan restitusi dalam membantu menyelesaikan permasalahannya. Seperti itu. Sudah paham Bapak Ibu? Iya, Pak. Kayaknya apa dalilnya? Baik, terima kasih. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi semoga dan harapan saya dan kita bersama-sama adalah dengan menerapkan budaya positif itu nantinya kita mengharapkan bahwa sekolah kita dapat memiliki dampak yang lebih baik, yang pastinya positif, terutama dan terkhusus kepada anak didik kita, supaya anak didik kita itu mempunyai karakter pribadi yang baik. Selebihnya kita juga sebagai anak didik membiasakan budaya positif agar mau selalu memberikan energi positif kepada anak didik kita. Dan pasti yang terakhir adalah sekolah kita akan membiasakan untuk selalu menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang positif atau yang baik. Terima kasih Bapak Ibu sudah untuk mengikuti diskusi ini. Dan yang terakhir, mungkin ada orang atau sesi tanya jawab yang hadir, mungkin ada yang mau disampaikan. Monggo. Mungkin ada yang atau mungkin dari permasalahan yang ada di sekolah kita. Mungkin ya kita ambil contoh yang sudah terjadi yang ada di sekolah kita aja Bapak Ibu. Kita pecahkan sama-sama solusinya gimana. Mungkin kita ambil siapa ya? Seperti Dani. iya, seperti bisa dikatakan Dani ya. Dani kelas berapa? Kelas 4. Nah, gimana Bapak Ibu? Mungkin ada masukan, satu dua masukan dalam menyikapi kepribadian seorang Dani. Jadi Dani ini kan mempunyai karakter atau kepribadian menurut saya sangat unik, tidak sama dengan peserta didik yang lain, di mana ya secara kebutuhan akademiknya mungkin anak ini bisa dikatakan kurang, tapi pasti ada satu sisi, ada kelebihan yang dia miliki. Saya lihat tuh sebenarnya Dani itu kepercayaan diri itu tinggi, paling tingginya itu sangat tinggi sekali. Cuma dia punya ada kendala ini, nggak bisa baca. Andaikan dia punya, menurut saya punya hobi di senian. Dia suka, dia suka apalagi jadi vokalis. Hobinya ada, pasti bisa. Cuma dia itu punya kekurangan
mencoba untuk menelaah masalah ini atau kasus ini. Jadi gimana Bapak Ibu kira-kira langkah awal kita untuk menyikapi kasus seperti ini? Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Apa berubah cara metode belajarnya? Apa gimana? Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu. Salah satu masukan lah kira-kira itu apa yang harus kita lakukan lebih ya agar anak dari ini tetap apa ya bisa dikatakan dari ini lemah di akademik tapi dia memiliki kelebihan di kesenian. Itu tidak bisa makan Pak. Jadi lebih kan ya mungkin masa besar ini bukan besar mengelompokkan ya. Jadi kita harus tahu dulu minatnya dan keinginan anak ini. Udah tahu minatnya di sini, mungkin lebih digali ke itunya karena dia itu ya ini ya kalau di akademik dia tidak suka ada belajar. Intinya dia itu ketika pelajaran dia itu jalan-jalan, suka ganggu temannya. Berarti dia itu merasa tidak suka kali itu. Tapi kalau dia itu hadra atau apa mau dari jam pertama sampai jam terakhir dia itu pasti sudah di situ. Kira ganggu-ganggu pasti. Coba Bapak Ibu kita coba pelan dari kebutuhan dulu. Kira-kira kebutuhan apa yang kurang dari yang ingin diperlukan dari kelima kebutuhan tadi. Coba Kebutuhan perhatian bisa. perhatian. Kalau di rumah ada orang tua, Coba kira-kira di antara 5 kebutuhan dasar ini saya mana yang saya yang pertama kasih sayang, Orang tuanya kan pasar pagi. kurangnya perhatian, kasih sayang. Oke. Yang kedua mungkin ada lagi, mungkin lebih ke kebebasan. Yaitu karena Itu gaya belajar nasihat. kesenangan. Gaya belajarnya kinestetik yang dia berpikir sesuatunya menyenangkan yang ada di Oh ya. Jadi kan berut-berut. yang pertama mungkin dari Dani ini Bebas. yaitu ya berarti yang pertama kasih sayang kurang ya. Kasih sayang dan nasihat itu kurang. Kemudian yang kedua itu kebebasan. Yang kata itu. Jadi dia itu suka memilih. Berarti dia bebas mau belajar apa terserah dia. Nah, Senang akademik dia belajar dia ada. ya betul. Berarti kebebasan Dia kurang. akademik. Oh, itu kurang kasih sayang dari guru. Kalau tadi dari yoga Dulu udah lupa Deti. Nah, ya. dipanggil ke depan suruh duduk dia mau belajar. Disuruh latihan. Nah, itu loh. Berarti kasih sayang, kemudian kebebasan, kesenangan. Mungkin 3 unsur ini ya yang dari dulu kan. Jadi rasa ingin kasih sayangnya itu kurang. Dan kesenangan. Nah, kita sudah bisa. Ya, kadang-kadang di bumi. Itu sering buat-buat. Mengada-ngada. Saya ingat Pak Eko kemarin mau mengantarkan dan wanita. Dan bilang di lapangan, anak-anak jam kedua itu setelah istirahat masih ada pelajaran PJOK. Nah, silahkan nanti masuk ke kelas kerjakan ini. Kami bilang gitu, saya kan dapat
bisa apa ya? Pak, tapi saya itu memang bingung ya, Dari ya. Ketika di sekolah dia itu pengen cepat buru-buru pulang, ya. Hanya untuk bikin gaduh temannya. Ya, sudah. Provokasi, memprovokasi. Ya, sampai saya mau pulang 1:30. Dia itu, saya senang budi bidang sini. mencoba langsung memposisikan sebagai manajer. Saya terapkan ke Dani, pernah sekali. Saya coba panggil, duduk berdua, komunikasi dengan baik. Ikuti dia. Tapi di waktu itu aja. Pulang keluar, jangan besok. Pulang keluar, pulang kelas, lupa sudah. Kemarin saya juga pengalaman si Dani. Tak bawakan bukunya anak saya itu Pak. Tak belajar banyak kartu, abotnya itu cocok. Udah ajarin di situ. Kebetulan yang lain enggak kasih tugas ya menjaga tugasnya Dani. Kalau ada ya sudah. Nah setelah itu kata bukunya dia suka karena iya tidak ada temannya dia cari majalah nggak bisa pakai buku itu udah dan ininya kan temannya sudah selesai buku saya dengan tangan lain sudah ini macam buku ngarani dan bu guru kita anak tinggal dan saya ngarani akan budi butuh perhatian Butuh perhatian pendekatan secara buat guru saya tahu sudah nih peran orang tua di sini sangat dibutuhkan juga. Sebab kalau cuma hanya di sekolah, maksudnya kurang. Memang yang pasti di sini, terutama untuk pribadi tadi, kurangnya rasa kasih sayang. Artinya itu yang harus kita penuhi. Yang kedua yaitu kebebasan dan kesenangan. DPR kita ya ekstra sabar dalam mendidik anak-anak kita. Baik, cukup sekian ya Bapak Ibu ya, karena memang sudah waktunya. Saya rasa cukup dan mohon maaf sekali lagi sudah banyak mengambil waktu Bapak Ibu guru sekalian. Saya mengharapkan apa yang sudah saya paparkan dan saya sosialisasikan itu dan saya berikan kepada Bapak Ibu guru dapat mendapatkan berkah dan juga manfaat untuk kita semua, dan semoga sekarang dan sampai ke depannya nanti kita berharap bersama-sama bahwa UPTD SPR Presiden Jawa 1 ini bisa menerapkan budaya positif kepada anak didik kita dan juga kita sebagai tenaga pendidik. Baik, cukup sekian Bapak Ibu atas perhatian dan juga sedih meluangkan waktunya, dan saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, kekurangan juga pastinya saya miliki. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi aksi nyata diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Aris Eko Widodo SPD. Semoga ilmu yang diberikan oleh beliau dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata yang berkenan di hati kalian Bapak Ibu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya.